dan segala saran dan masukan diharapkan demi pengembangan pembelajaran selanjutnya. Selamat menyaksikan. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau menciptakan manusia dengan keunikan masing-masing. Pada hari ini kami belajar mengenal pribadi kami yang penuh rasa syukur dan selalu berusaha untuk berkembang. Lindungilah kami dari rasa rendah diri dan keraguan, dan tambahkanlah dalam hati kami keyakinan akan kekuatan dan kemampuan Engkau anugerahkan. Dikau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada anak Titin ya. Silakan duduk. Not absen dulu ya. Agustinus Bagus. Hadir, Bu. Andira Marici. Hadir, Bu. Aurelia. Hadir, Bu. Efridus. Hadir, Bu. Felicius. Hadir, Bu. Modesius. Hadir, Bu. Maria Bahagia. Hadir, Bu. Ya, hari ini hari semua ya. Iya, Bu. Ibu minta anak-anak
mengapa mereka memiliki bakat yang berbeda-beda? Dan yang ketiga, sebutkan yang termasuk dalam keunikan jasmani dari gambar tersebut ya. Silakan kerja secara berkelompok. Ayo, silakan diskusi ya. Ya, saya minta kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan. Teman-teman, inilah hasil kerja kelompok 1. Kemampuan apa yang ditampilkan dalam gambar tersebut? Kemampuan bermain bola kaki, kemampuan menari, kemampuan menyanyi, kemampuan melukis. Nomor 2, mereka memiliki bakat yang berbeda-beda karena mengapa mereka memiliki bakat yang berbeda-beda? Karena beberapa faktor, yaitu faktor keturunan, faktor lingkungan. Ketiga, sebutkan yang termasuk dalam keunikan jasmani dari gambar tersebut. Keunikan jasmani dari gambar tersebut adalah bermain bola kaki. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kita minta kelompok 2 untuk mempresentasikannya di depan teman-teman. Teman-teman, ini hasil kerja kelompok 2. Nomor 1, kemampuan yang ditampilkan dalam gambar tersebut adalah kemampuan bermain bola kaki, kemampuan menari, kemampuan bernyanyi, dan kemampuan melukis. Nomor 2, mereka memiliki kemampuan yang berbeda karena beberapa faktor, yaitu minat, kepribadian, dan lingkungan. Nomor 3, keunikan jasmani dari gambar tersebut adalah kemampuan bermain bola kaki. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Anak-anak, manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Keunikan itu menjadi kekhasan yang membedakan kita dengan orang lain. Keunikan tersebut merupakan anugerah yang terindah dari Tuhan ya, supaya kita dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Baik anak-anak, ada pun jenis-jenis keunikan manusia ya. Yang pertama, keunikan jasmani. Keunikan jasmani itu adalah perbedaan secara fisik ya. Contohnya itu adalah perbedaan bentuk wajah, perbedaan bentuk hidung, perbedaan bentuk mata, tinggi badan, dan lain-lain sebagainya. Manusia juga memiliki keunikan masing-masing. Sekalipun ada kemiripan, tetap misalnya itu adalah anak kembar, tetapi mereka ini memiliki keunikan masing-masing. Baik anak-anak, yang kedua itu adalah keunikan bakat. Keunikan bakat ini adalah perbedaan secara psikis atau kemampuan. Contohnya itu adalah kemampuan menari, kemampuan melukis, kemampuan
dan juga patut disyukuri. Baik anak-anak, yang ketiga adalah keunikan sifat. Keunikan sifat itu adalah perbedaan karakter. Ya, perbedaan karakter. Contohnya itu setia, jujur, sabar, mudah marah, egois, dan lain-lain. Sifat setiap orang itu tidak akan pernah sama. Pasti memiliki keunikan yang berbeda-beda. Misalnya dalam kelas ini ya, antara Nak Titin dan Nak Ciko ini mempunyai sifat yang berbeda-beda. Mungkin Nak Titin ini dia sifatnya itu mudah marah. Nah, Nak Ciko ini dia penyayang. Di antara mereka dua ini mempunyai apa? Sifat yang berbeda-beda. Mempunyai sifat yang berbeda-beda. Begitu juga antara Nak Cian dan Nak Tania ya. Mungkin di antara mereka dua ini mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ini Nak Cian, dia orangnya setia. Sedangkan Nak Cian adalah orangnya sabar. Ya, di antara mereka dua ini mempunyai sifat yang berbeda-beda. Baik anak-anak, yang ketiga adalah keunikan pengalaman hidup. Ya, di sini setiap orang itu mempunyai pengalaman yang unik. Ya, pengalaman seseorang itu tidak ada yang persis sama dengan pengalaman orang lain. Ya, kita lahir pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan dari orang tua yang berbeda-beda. Benar atau tidak? Benar. Antara Nak Desi dan Nak Is, ya, mereka ini mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Ya, karena mereka dua ini lahir pada waktu yang berbeda dan juga tempat yang berbeda dan orang tua yang berbeda. Setiap manusia itu mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak teks Kitab Suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Ya, saya minta Natania untuk membacanya. Bacaan diambil dari Kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menurut gambar Allah menciptakannya, dia laki-laki dan perempuan, ciptakannya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itu akan makananmu. Tetapi kepada segala binatang, segala burung udara merayap di bumi yang karenanya tumbuh-tumbuhan hijau, dan jadilah demikian, jadilah pagi itu hari ke-6. Ya. Terima kasih kepada Natania. Kita memberikan aplaus kepada Natania ya. Masih. Ya, terima kasih ya. Anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan secara berkelompok ya. Ibu akan membaginya dalam 2 kelompok. Ya, di sini Ibu akan membagi LKPD-nya ya. Pertanyaannya,
menguasai isi seluruh bumi. 2. Apa keunikan manusia menurut kisah kitab suci Kejadian bab 1 ayat 20 sampai 21? Keunikan manusia menurut kisah kitab suci Kejadian bab 1 ayat 20 sampai 21 adalah: 1. Diciptakan menurut gambar Allah. Manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, sehingga manusia serupa dengan Allah. 2. Perintah untuk berkembang. Manusia diperintahkan untuk subur dan berkembang biak supaya bisa menguasai segala isi yang ada di bumi. 3. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Dalam Kejadian bab 1 ayat 20 tertulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Ya, kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sama-sama presentasi dari kelompok 2. Manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. 2. Perintah berkembang. Manusia diperintahkan untuk subur dan berkembang biak. 3. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa siapa? Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Dalam Kejadian bab 1 sampai 26 tertulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kita memberikan applause untuk kelompok 2 ya. Baik, terima kasih anak-anak. Ya, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Ya, dan segala keunikannya masing-masing dengan tujuan untuk beranak cucu dan berkuasa atas segala ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini. Manusia yang dilengkapi dengan keunikannya bertugas untuk mengembangkan keunikan dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Keunikan manusia juga bertujuan supaya manusia saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain. Kelebihan kita akan mengisi kekurangan orang lain dan demikian juga sebaliknya. Setiap orang itu adalah pribadi yang unik atau khas. Setiap orang memiliki keunikan dalam segi jasmani, segi rohani, dan juga segi pengalaman hidup. Dari segi jasmani atau fisik itu dapat dilihat dari bentuk wajah, kemudian daun muka, bentuk hidung, bentuk telinga, rambut, dan lain-lain sebagainya. Ya, bahkan setiap orang itu memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Benar atau tidak? Benar. Ya, kita ini mempunyai bentuk badan yang berbeda-beda dan unik. Unik ya? Ya, kita memiliki bentuk wajah yang unik, bukan hanya unik, istimewa, dan tidak ada duanya. Di antara kita ini tidak ada yang sama ya. Semuanya berbeda, baik dari segi bentuk wajah, hidung, mata, kemampuan, bakat, sifat,
kegiatan kita pada hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Bagaimana materinya, menyenangkan atau menarik? Menarik. Dan juga yang pastinya menyenangkan. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak, untuk materi kita minggu depan adalah berkaitan dengan aku memiliki kemampuan dan keterbatasan. Ya. Sebelum kita tutup, Ibu akan memberikan tugas ya, PR, tugas di rumah ya. Tugasnya itu adalah anak-anak diminta untuk menyusun doa syukur, ya, menyusun doa syukur atas keunikan diri kamu masing-masing ya. Ya, dan tugas itu akan dikumpulkan minggu depan. Mengerti? Mengerti. Mengerti? Baik anak-anak, mungkin kegiatan kita pada hari ini sampai di sini dulu ya. Dan kegiatan kita akan ditutup dengan doa. Saya minta satu orang untuk